Daily Life Story. Anda harus berpikir besar. Alkisah diceritakan, 2 ekor belalang berjalan bersama-sama di tepian kebun jagung. Mereka baru saja bertemu. Belalang pertama adalah penghuni kebun jagung tersebut. Sedangkan belalang satunya lagi baru saja terlepas dari si empunya kebun. Belalang ini dipelihara oleh anak dari pemilik kebun jagung di sebuah kota kecil. Setelah saling berkenalan, diketahui usia mereka sama. Bahkan tanggal lahir mereka pun hanya terpaut 1 hari saja, ukuran yang sama, usia yang sama, dan bentuk badan pun tentu saja sama. Mereka satu angkatan. Angkatan belalang. Hai, bagaimana kalau kita pergi ke tengah kebun? Ajak belalang yang terbiasa hidup bebas di kebun. Di sana ada banyak makanan enak, karena Pak Tani kalau memanen tidak sampai ke tengah kebun. Wah, boleh-boleh. Ternyata dunia ini luas sekali ya, kata belalang rumahan. Baiklah, ayo kita ke tengah kebun. Kalau begitu, ayo kita berlari ke sana. Hahaha, belalang kebun mulai meloncat. Ayo, kita loncat, ajak belalang kebun. Tapi, apa yang terjadi? Ketika kedua ekor belalang itu meloncat, ternyata loncatan belalang rumah hanya separuh dari loncatan belalang kebun. Hei, loncat yang tinggi dong, biar kita cepat sampai, ajak belalang kebun. Wah, ini aku sudah meloncat sebisaku. Ini sudah tinggi, jawab belalang rumah. Dalam setiap lompatan yang mereka lakukan, si belalang rumah selalu jauh tertinggal, lompatannya tidak tinggi dan juga tidak bisa jauh. Mengapa? Padahal usia, bentuk badan, dan makanan mereka tidaklah berbeda. Akhirnya, mereka sampai juga di tengah-tengah ladang jagung yang sangat luas, tempat jagung-jagung yang siap dipanen masih berada pada pohon masing-masing. Wah, nih, banyak sekali jagung-jagung yang besar di sini, kata belalang rumah ketika melihat hamparan jagung yang siap dituai itu. Iya, tapi aku sudah cukup lama di sini, balas belalang kebun sambil hinggap di buah jagung dan mulai memakannya. Loncatanmu terlalu lambat dan terlalu pendek. Sering-seringlah keluar rumah supaya kamu bisa meloncat seperti aku. Iya, benar. Mungkin karena aku hanya terbiasa meloncat dengan tinggi sebatas kotak, balas belalang rumahan dan mulai hinggap juga di salah satu buah jagung. David Jessuartis dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar menuliskan, berpikirlah besar. Ingat, jika Anda berpikir diri Anda lemah, maka Anda akan benar-benar menjadi lemah. Jika Anda berpikir diri Anda tidak memadai, Anda benar-benar akan menjadi tidak memadai. Jika Anda berpikir Anda adalah orang kelas 2, maka Anda benar-benar menjadi kelas 2. Orang inspiratif senantiasa memperbesar lingkaran pengaruh untuk berpikir besar dari jiwa yang besar. Terkadang sebagai manusia, kita pun hanya terbiasa dengan lingkungan yang membentuk kita, walaupun sama-sama terlahir sebagai pemenang. Namun cara berpikir, cara memandang, bahkan cara kita menyelesaikan persoalan hanya sebatas kotak yang selalu membatasi dan mengungkung kita. Kotak ketidakmampuan, kotak ketakutan, kotak ketidakbiasaan, bahkan kotak berpikir sempit. Pendek kata, kotak yang membuat kita tidak mampu memandang dunia luar. Akhirnya, hal tersebut membentuk kebiasaan ketidakmampuan, ketakutan, dan ketidakbiasaan. Itulah yang membentuk karakter kita. Oleh karena itu, hendaknya kita keluar dari kotak-kotak tersebut. Sadari bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat berharga. Manusia dilengkapi pikiran, hal yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki jiwa raga dan dikaruniai talenta yang berbeda-beda. Humans are a very special beings. Namun, banyak manusia menilai dirinya sebagai orang yang tidak berharga, tidak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal ini karena manusia tak mampu melihat dirinya sendiri.
Ya, selama kita memandang diri kita berdasarkan kelemahan kita, maka kita hanya sanggup melakukan sebatas apa yang kita sendiri kira, layaknya belalang rumahan tadi itu. Tapi ketika kita melihat kemampuan yang luar biasa, maka loncatan kita pun layaknya sang belalang kebun yang mampu melambung ke atas. Berpikirlah besar, maka Anda akan menjadi besar. Ketika kita keluar dari kebiasaan yang mengungkung kita, ternyata kita memiliki sesuatu yang luar biasa, loncatan kita akan tinggi seperti belalang kebun. Jangan jadikan kita hanya menjadi seperti belalang rumah.